Intinya untuk kasus COVID di Putrajaya ini memang penambahan kasusnya cukup tinggi. Harapan saya penambahan ini bisa ditekan, penyembuhannya bisa meningkat. Untuk yang terakhir ini total kasus itu 111 sampai per tanggal 1 Juli ini. Itu total kasus dari awal sampai akhir ini, Pak. Tambah 1 ya? Tambah 1. Jadi betul memang kalau dari analisa Pak dari Koramil bahwa di Putat ini tiap harinya ada penambahan 1 itu memang nyata. Jadi tapi 2 hari kemarin itu sempat tidak ada penambahan kasus. Harapan saya nanti untuk kedepannya penambahan kasus tiap hari ini sudah tidak ada lagi. Terus kemudian untuk kasus sembuh itu sekarang sudah menjadi 53 per hari ini. Cuman yang perlu saya garis bawahi di sini, menurut kriteria WHO yang baru itu 1 kali swab negatif sudah dikatakan kalau dari HAH itu bilangnya nggak sembuh tapi pulang. Jadi pulang itu dalam arti dengan catatan masih harus melanjutkan isolasi mandirinya 14 hari ke depan. Tentunya ini perlu bantuan dari Bapak Ibu RW, kemudian juga Satgas Kampung Tangguh Jogowani untuk sama-sama menjaga pasien ini pulang dari HAH. Itu kalau dulu kira-kira seminggu yang lalu itu masih 2 kali swab negatif seperti Pak Effendi itu masih dapat 2 kali swab negatif. Sekarang 1 kali swab negatif sudah dipulangkan dengan harapan tetap melakukan isolasi mandiri di rumah dan melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatannya itu tetap bermasker, kemudian jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan suhu ya, pemantauan suhu. Jadi suhu diharapkan tidak naik. Terus untuk yang sembuh ini kami juga harapkan seterusnya jangan sampai kendor untuk melakukan protokol kesehatan ini. Jangan menganggap sembuh punya kekebalan antibodi itu kita abai, tidak memakai masker karena virus ini itu tidak bisa sembuh total dari tubuh kita, tapi dia nempel terus. Jadi antibodi kita itu ada kalanya turun, ada kalanya stabil, ada kalanya naik. Jadi kalau pas turun, kondisi kita bisa kena sakit lagi. Maka dari itu tetap kita jangan mengabaikan kondisi tubuh kita. Kalau misalkan sudah dinyatakan sembuh 2 kali swab negatif, itu kita harus tetap berhati-hati dengan lingkungan sekitar kita dan juga keluarga kita. Kita harus tetap menjaga jarak dan bermasker itu, karena bermasker itu sekarang jargonnya itu melindungi diriku dan melindungi dirimu. Itu. Jadi untuk bermasker itu sangat-sangat penting sekali karena menghindari droplet infection. Jadi apa yang dikeluarkan dari mulut kita berupa percikan-percikan ludah yang tanpa kita sadari, mungkin pas pada waktu berbicara ataupun pada waktu wahing ataupun batuk, itu tidak
sampai jatuh ke lantai, tidak sampai mengenai tangan kita secara langsung, maupun tidak secara terbang ke udara, sehingga bisa terhirup oleh siapapun yang ada di dekat kita. Terus yang ketiga, ini untuk yang sembuh dengan kriteria donor plasma namanya. Jadi nanti yang sembuh-sembuh ini bisa kami data kembali, kemudian bersedia untuk menjadi donor darah, tapi diambil plasmanya. Tujuannya adalah plasma ini bisa menjadi terapi untuk pasien-pasien lain yang masih dirawat di rumah sakit. Itu harapan dari Bu Wali tadi yang perlu saya sampaikan juga. Saya cukup apresiasi sekali pada Bapak Ibu sekalian, terutama di RW-RW yang sudah terbentuk Satgas Kampung Tangguh seperti di RW 7 ini cukup kompak, dan saya juga merasakan kalau misalkan Satgasnya ini cukup aktif berperanan. Kami yang di Puskesmas kalau kebetulan mendapat data untuk tracing, itu kita bisa kontak kepada Satgasnya, itu langsung cepat mendapatkan data feedback atau data yang kami butuhkan, sehingga warga pun juga segera dapat penanganan, kontak eratnya juga segera kami ketahui, supaya bisa dilakukan tes minimal rapid untuk mengetahui siapa yang reaktif, siapa yang non reaktif, dan segera untuk melakukan lokalisir. Dan tentunya Satgas juga berperanan untuk memblokir wilayah yang kemungkinan dalam satu keluarga itu bisa ketemu konfirm 4, ada seperti itu Pak. Rata-rata di Putat itu ketemu banyak itu karena di satu keluarga itu jumlahnya sudah banyak, terus yang positif juga ketemunya banyak. Jadi langsung kasusnya naik karena di Putat itu keluarganya satu rumah itu lebih dari 1 sampai 2 kakak, lebih dari itu. Ada 19 orang itu ada di RW 15. Itu yang positif sampai 6 satu rumah. Jadi itu saya juga berterima kasih pada Bapak Ibu RW yang cukup tegas di sini. Memang di sini yang diperlukan selain himbauan arahan, tapi kita juga harus meningkatkan kemampuan untuk waktunya untuk ditegasi warga ini supaya mendapatkan perubahan dari perilaku nggih. Karena nggih nyuwun sewu, memang ini kondisi yang harus mewajibkan kita berubah ke protokol kesehatan, mau tidak mau harus selalu pakai masker, kemudian harus selalu jaga jarak, harus selalu cuci tangan. Itu yang sekarang ini sering-sering harus kita ingatkan terus, dan itu juga butuh waktu, tapi kalau misalkan dibarengi dengan ketegasan, tentunya warga ini juga lebih lebih sadar untuk terhadap tidak abai dengan kesehatannya. Jadi tujuannya itu adalah sama-sama menjaga kesehatan, jangan sampai tambah banyak yang sakit. Ya, saya kira itu untuk kasus yang meninggal di sini memang rata-rata adalah kasus dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta di sini ada diabetes, kemudian hipertensi, stroke, penyakit jantung, kemudian juga ada penyakit penurunan kekebalan, ya.
yang disebabkan bisa karena kanker ataupun penyakit darah. Jadi dan mohon maaf mungkin ini juga kegemukan obesitas, jadi mohon hati-hati. Jadi kalau misalkan ada penyakit penyerta terus